terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana pada kesempatan siang hari ini, dari pagi sampai hari ini siang ini, kita masih diberikan kesehatan ya, kenikmatan sehingga dapat hadir dalam kegiatan Seminar Nasional Strategi Percepatan Penurunan Stunting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yang kami hormati Bapak Kemenko PMK, yang insya Allah beliau sudah melanjutkan kegiatannya di Malang ya, tadi beliau standby di Malang. Kemudian Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan jajarannya. Kemudian kami hormati Bapak dan Ibu tim TPPS Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Barat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan kepada yang terhormat Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, terima kasih Bunda sudah bisa hadir untuk kegiatan seminar kita hari ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya diberi amanah untuk menyampaikan sedikit terkait dengan upaya yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di daerah perbatasan. Sebenarnya tidak ada upaya yang spesifik dalam upaya percepatan penurunan stunting di wilayah perbatasan ini. Jadi semuanya mengacu pada Perpres 72 tahun 2021 dan Ranpasti ya. Jadi Pak Miko tadi sudah banyak menyampaikan bagaimana upaya yang dilakukan di Provinsi Aceh ya. Kalau saya mungkin sedikit nanti akan menyampaikan terkait kegiatan-kegiatan atau mungkin praktek baik yang sudah kami lakukan dari Fakultas Ilmu Kesehatan dalam membantu pemerintah khususnya Kalimantan Barat. Fakultas Ilmu Kesehatan melakukan kegiatan-kegiatan baik penelitian maupun pengabdian. Mohon izin Pak Arfan atau ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita membahas tentang stunting itu insya Allah Bapak Ibu sudah sangat familiar ya terkait dengan apa itu stunting ya. Jadi kalau kita lihat stunting itu menurut Perpres 72 ya, itu terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan itu kita lihat adalah seperti tinggi badan, berat badan gitu ya. Nah, kalau perkembangan kita akan mengarah kepada bagaimana kognitif atau kemampuan kognitif seorang anak gitu ya. Yang itu terjadi karena kekurangan masalah gizi dan infeksi berulang. Jadi karena kita berada di wilayah Kalimantan Barat, kita saat ini di Kalbar ini merupakan wilayah perbatasan dengan Kalimantan Timur, kemudian berbatasan dengan Malaysia, Brunei gitu ya. Jadi nanti kita akan membahas sedikit tentang apa yang sudah dilakukan. Kemudian kalau menurut WHO, stunting adalah adanya perawakan pendek ya. Kalau misalnya diukur itu dia kurang dari min 2 SD, standar deviasi, itu sudah dikatakan stunting. Namun kita tahu semua ya bahwa stunting itu adalah pendek. Namun orang pendek itu belum tentu stunting gitu ya. Tapi kalau stunting itu sudah pasti pendek seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau kita ibaratnya kalau kita ngomongkan terkait dengan orang yang contohnya ya maaf ya. Jadi kalau seperti B. Habibie, beliau adalah orang yang sangat jenius gitu ya. Tetapi kalau dibilang stunting itu tidak, karena secara ini beliau sangat bagus ya. Kemudian kalau menurut WHO ini disebabkan karena kekurangan gizi kronik juga yang berhubungan dengan status sosial ekonomi yang rendah, kemudian asupan nutrisi dan kesehatan ibu yang buruk. Mungkin pada saat hamil ya. Jadi kalau di Kalimantan Barat ini kita program yang dilakukan kita mulai dari hulu ya. Jadi kita sudah mulai menyampaikan informasi edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada remaja-remaja terkait dengan bagaimana upaya pencegahan dari hulu, yaitu dari remaja. Next slide. Nah, kemudian faktor penyebab terjadinya stunting, kalau secara umum banyak sekali faktor terjadinya stunting ya. Kalau kita lihat adalah karena pengasuhan yang kurang baik gitu ya. Kemudian pengasuhan yang kurang baik ini bisa terjadi pada saat ibu hamil, mulai ibu hamil ya. Jadi pada saat ibu hamil,
mungkin dalam asupan gizinya itu kurang tepat, kemudian tidak bisa mengakses makanan-makanan bergizi gitu ya. Kemudian adanya keterbatasan layanan kesehatan. Nah, nanti kita akan lihat beberapa riset ya bahwa ternyata masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS itu juga beresiko mengalami stunting anak yang akan dilahirkan. Kemudian kurangnya akses terhadap makanan bergizi. Nah, ini ya. Jadi ternyata makanan bergizi ini sangat penting untuk dikonsumsi oleh baik itu ibu hamil, kemudian bayi yang baru lahir ya, itu nanti harus memberikan ASI eksklusif, kemudian baduta, balita, dan seterusnya. Kemudian kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Nah, kebetulan di Kalimantan Barat ini rata-rata geografisnya adalah perairan gitu ya, jadi sungai gitu ya. Kalau kita lihat kemarin kami melakukan penelitian di wilayah Kota Pontianak, khususnya di Sungai Kapuas ya. Ternyata memang di wilayah Sungai Kapuas itu gaya hidup atau mungkin lingkungannya gitu ya, itu perlu memang ditingkatkan untuk sanitasinya. Next slide. Nah, ini beberapa hasil penelitian tentang stunting itu disebabkan karena apa. Nah, ternyata dilakukan di Ethiopia ya, bahwasanya anak usia 5 sampai 15 tahun itu sangat beresiko mengalami ini ya, kemampuan intelektual apabila pada saat bayinya itu mengalami stunting. Jadi diharapkan pada saat anak itu dalam kandungan, kemudian kelahiran itu harus cukup asupan gizinya. Jangan sampai mungkin pemberian asupan makanannya itu rendah dan ibunya tidak dapat mengakses. Nah, edukasi pada keluarga itu sangat penting. Kemudian ternyata jumlah anak itu juga mempengaruhi terjadinya risiko stunting pada anak yang dilahirkan. Seperti itu. Kemudian hasil riset berikutnya yang pernah kami lakukan di wilayah negara berkembang ya, artinya Indonesia, kemudian negara-negara berkembang lainnya, ternyata secara konsisten bahwa stunting itu disebabkan karena pemberian ASI eksklusif itu tidak lulus ASI eksklusif. Jadi bayi yang baru lahir usia 0 sampai 6 bulan tidak diberikan ASI eksklusif. Kemudian panjang lahir. Jadi panjang lahir bayi yang lahir itu panjangnya kurang dari 48 cm itu akan berisiko nantinya mengalami stunting apabila orang tua atau keluarga dalam pengasuhannya itu tidak bagus gitu ya. Kemudian ada lagi terkait pendidikan. Pendidikan ibu itu juga sangat mempengaruhi. Kalau pendidikan ibunya baik, mungkin pengetahuannya juga akan baik, bagaimana upaya pemberian makanannya juga akan baik pula dalam asupan gizi pada bayi. Nah, kemudian ada juga terkait dengan sanitasi ya, ternyata makanan, minuman itu mempengaruhi terjadinya stunting. Next slide. Kami pernah melakukan penelitian di daerah perbatasan yaitu di Sambas. Jadi penelitiannya itu terkait dengan sanitasi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata memang masyarakat yang tidak dapat mengakses air bersih atau penggunaan air sungai itu menyebabkan terjadinya gangguan kecerdasan pada anak atau gangguan pertumbuhan juga. Ini hasil penelitian kami tahun kemarin bekerja sama dengan Litbang Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kami Fakultas Ilmu Kesehatan sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan mendukung dan mendorong percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Barat. Next slide. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana geografis Kalimantan Barat ya Bapak Ibu, kita lihat di sini ternyata memang ada 4 daerah perbatasan di wilayah Kalimantan Barat. Bisa kita lihat bahwa ada Kabupaten Sambas di atas ya, Kabupaten Sambas, kemudian ada Kabupaten Sanggau yang di arah hijau dan biru, kemudian ada juga Kabupaten Kapuas Hulu itu berdekatan dengan wilayah Malaysia ya. Dan Kabupaten Bengkayang. Ada 4 kabupaten yang menurut perbatasan wilayah di Kalimantan Barat yang memang menjadi wilayah perbatasan. Nah, program-program yang sudah dilakukan oleh daerah-daerah ini kita mengacu yang sudah dilakukan oleh tim TPPS percepatan penurunan stunting di wilayah-wilayah itu sudah berjalan dengan baik. Nanti kita akan melihat inovasi baik apa yang dilakukan. Next slide. Nah, kalau kita lihat selain kita sebutkan tadi, ternyata kalau di wilayah Kalimantan Barat ini kita lihat
penyebab terjadinya stunting itu ada beberapa yang bisa kita lihat ya. Ternyata infrastruktur itu akan juga bisa menyebabkan seperti jalan, jembatan, kemudian irigasi, listrik yang kurang memadai di wilayah perbatasan. Karena memang kalau misalnya jalannya itu belum diperbaiki dengan baik, bagaimana akses ibu yang sedang hamil akan mendapatkan pelayanan kesehatan, misalnya mau melahirkan gitu ya. Jadi kemarin ada beberapa cerita yang kita dapatkan di lapangan bahwa memang wilayah-wilayah perbatasan misalnya lewat air gitu ya, kemudian jalannya yang rusak dan seterusnya, mereka susah untuk mengakses pada pusat pelayanan kesehatan maupun pertolongan bidan. Nah, kemudian data yang saya dapatkan dari PK22 di Kalimantan Barat bahwasanya aksesibilitas ya itu terbatas ya, di mana ternyata hanya 11% masyarakat itu tidak memiliki akses air bersih, sebanyak 11% gitu ya. Kemudian tidak ada akses jamban sehat karena memang ada beberapa faktor resiko yang nantinya membuat keluarga risiko stunting. Salah satunya adalah akses air bersih, kemudian jamban. Ya, jamban yang tidak sehat ternyata 9,7% itu mereka belum mengaksesnya. Kemudian tidak memiliki JKN, itu 55%. Yang tadi kita sebutkan di depan bahwa ternyata masyarakat banyak yang tidak memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Nah, kemudian tidak mendapatkan imunisasi. Nah, ini data saya dapatkan dari PK22 ya. Pendataan keluarga 2022 itu 9,3% itu mereka tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap. Nah, kemudian adanya budaya dan tradisi masih banyak sekitar 81,3% budaya masyarakat melakukan kebiasaan merokok ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di dalam rumah ada ibu hamil, kemudian ada bayi dan balita, sebaiknya memang tidak terpapar oleh asap rokok ini gitu ya. Ternyata di Kalbar masih ada 81,3% itu memiliki kebiasaan merokok di lingkungan keluarga. Nah, berikutnya adalah pola konsumsi. Pola konsumsi tidak sehat itu ternyata 10,4% ya. Nah, ini pola konsumsi ini akan beresiko apabila pola konsumsinya tidak baik, khususnya pada ibu hamil. Dan anak remaja juga sudah kami edukasi, kita sering mengadakan edukasi di lapangan terkait dengan mahasiswa penting ya, mahasiswa peduli stunting. Nah, ternyata kalau ini tidak dilakukan edukasi kemudian penyebaran informasi yang baik, maka cake ini akan semakin tinggi gitu ya. Kemudian ada penyakit penyerta itu 1,7%. Nah, kemudian next slide. Nah, kalau kita lihat masalah kesehatan yang lainnya di Provinsi Kalimantan Barat ternyata masih banyak adanya kematian ibu dan bayi ya, di Kalimantan Barat. Jadi memang makanya pemerintah Kalimantan Barat khususnya yang diinisiasi oleh Provinsi Kalimantan Barat itu adalah BPKKBN ya. Kita selalu memberikan edukasi, memberikan pengarahan terkait dengan bagaimana menjaga ibu yang sedang hamil, kemudian nanti melahirkan, ibu pasca salin. Next slide. Nah, kemudian dampak stunting, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dampak stunting itu memang secara umum ya, itu berdampak jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita jangka pendek ini bisa kita lihat bahwa akan terjadi gangguan pertumbuhan sel otak itu pada sel otak ya bayi yang mungkin akan nanti dilahirkan atau yang nanti diasuh oleh orang tua. Kemudian jangka panjangnya apa gitu ya? Jangka panjang yang mungkin terjadi di sini adalah adanya kemampuan kognitif yang tidak maksimal gitu ya. Selain itu kalau nanti kita lihat bahwa anak yang pada saat kecilnya itu mengalami stunting, pada saat dewasanya nanti akan mengalami masalah kesehatan, khususnya penyakit degeneratif. Jadi penyakit degeneratif ini akan timbul pada saat dewasanya. Baik itu mungkin seperti diabetes mellitus, kemudian hipertensi gitu ya. Kemudian penyakit-penyakit lainnya seperti jantung koroner dan seterusnya itu akan terjadi pada masa jangka panjang akan terjadi. Nah, kemudian dia akan juga menurunkan produktivitas dan hambatan perekonomian. Makanya kenapa Pak Presiden juga benar-benar ingin supaya nanti Indonesia dapat tercapai di 2045 ya, Indonesia emas ya. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin, ini data hasil survei status gizi Indonesia ya di Kalimantan Barat.
kita bisa lihat bahwa ternyata Indonesia, ini Indonesia ya masih 21,6%, sudah turun 2,8% untuk Indonesia, skala Indonesia. Kalimantan Barat masih pada rentang 27,8% ya, jadi masih tinggi di atas Indonesia. Next slide. Nah, kalau kita lihat bagaimana prevalensi stunting di 12 provinsi di Indonesia, karena kebetulan Kalimantan Barat ini masuk di 12 provinsi yang kasusnya tertinggi ya. Jadi untuk 2021 itu hasil SSGI-nya 29,8%. Alhamdulillah terjadi penurunan di tahun 2022 ya. Di tahun 2022 itu menurun menjadi 27,8%. Jadi ini turun 2% ya Bapak Ibu sekalian. Padahal target Kalbar itu harapannya 2024 nanti 17% Bapak Ibu. Next slide. Nah kemudian ini kita lihat ya di Kalbar sendiri ya. Ini kalau kita lihat ternyata memang tertinggi itu ada di Kabupaten Melawi, walaupun Kabupaten Melawi ini bukan termasuk daerah wilayah perbatasan ya. Namun kita lihat di Kapuas Hulu, kemudian di Sambas, kemudian di Bengkayang dan Sanggau itu semuanya masih di atas 30% kasus stuntingnya. Jadi Indonesia 21,6, Kalbar 27,8 ya. Jadi kita lihat di sini data SSGI. Namun kita lihat di lapangan data EPP-GPM dia lebih rendah dibanding data SSGI karena ini survei nasional. Next slide. Nah, kita bisa lihat tren Bapak Ibu sekalian untuk tren masalah gizi di Provinsi Kalimantan Barat ya berdasarkan hasil SSGI tahun 2021 dan di 2022. Kalau kita lihat ternyata memang di Kalbar stuntingnya menurun 2% ya, 2,0%. Sedangkan wasting ini adalah balita kurus. Jadi bukan pendek tapi kurus. Kalau orang Jawa bilangnya bungkreng gitu ya. Jadi kurus kering gitu ya. Yang kurus itu dari tahun 2021 itu 10%, kemudian ternyata di 2022 naik 10,1%. Nah di sini kita bisa lihat kenaikannya adalah 0,1% Bapak Ibu. Nah kemudian yang ketiga adalah underweight ya. Jadi ternyata di tahun 2021 dan di tahun 2022 mengalami penurunan 1,0% di Kalbar. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini peta ini ya, peta lokus stunting yang ada di Kalimantan Barat. Memang kalau kita lihat yang warna hitam itu adalah sangat tinggi Bapak Ibu sekalian. Dia prevalensinya di atas 30% ya. Kapuas Hulu itu hampir warnanya hitam semua ya. Karena Kapuas Hulu ini memiliki kecamatan yang paling banyak di Kalimantan Barat. Di Kapuas Hulu ada 23 kecamatan. Dan wilayahnya sangat sulit, banyak yang sulit terjangkau gitu ya, banyak yang blank spot, kemudian nggak ada sinyal, kemudian akses ke sananya juga sangat sulit. Kalau dari Kalimantan dari Pontianak menuju ke Kapuas Hulu itu membutuhkan waktu berapa jam? 12 jam informasinya ya kalau lewat darat. Tapi kalau lewat pesawat bisa ya. Jadi hanya 35 menit gitu ya. Kemudian itu di wilayah Sanggau juga masih tinggi ya Bapak Ibu. Kemudian itu wilayah perbatasan. Sambas juga kondisinya di atas 30%. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memotret bagaimana pemerintah melakukan upaya-upaya penanganan stunting ya. Kalau kita lihat di Kalbar sendiri itu sejak tahun 2018 itu sudah mulai dilakukan upaya-upaya penanganan stunting ya. Kalau kita lihat di sini 2018 itu memang terfokus hanya satu kabupaten saja, yaitu di Ketapang. Nah kebetulan di tahun 2018 ini peran kami dari perguruan tinggi khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan itu sudah melakukan kegiatan lapangan. Kita sudah membantu pemerintahan Kabupaten Ketapang, karena waktu itu 2018 hanya satu lokus aja, artinya Kabupaten Ketapang. Nanti kita akan lihat kegiatan yang dilakukan. Kemudian 2019 Kalbar menjadi lokus itu adalah 3 kabupaten kota, ya. Kemudian di tahun 2020 5 kabupaten, 2021 itu 9 kabupaten kota, itu 2021 ya. Kemudian di tahun 2022 itu sudah seluruh kabupaten kota itu menjadi lokus. Artinya seluruh kabupaten itu menjadi fokus kita di Provinsi Kalimantan Barat untuk bagaimana supaya stunting di Kalbar ini bisa benar-benar turun. Dan inovasi-inovasi yang dilakukan di kabupaten kota itu sudah sangat bagus gitu ya. Next slide. Nah,
Nah, kalau kita lihat lokus stunting berdasarkan status desa ya di Kalimantan Barat ini, kami melihat data ini dari data PMD Kalbar ya, bahwa ternyata di tahun 2022 itu desa mandiri yang menjadi lokus itu ada 61 desa. Kemudian desa maju ada 77. Desa maju juga masih menjadi lokus ya. Kemudian berkembang itu 92 desa dan tertinggal itu 13. Jadi kita bisa lihat ini data Kalimantan Barat ya, berdasarkan status desanya. Next slide. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat jumlah desa dan kelurahan yang menjadi lokus stunting di tahun 2022 itu sudah berdasarkan SK SK Bupati maupun Wakil Wali Kota ya. Itu kalau di tahun 2022 itu ada 243 desa dan ada 24 kelurahan. Jadi kalau di Kota Pontianak ini kita ada 5 kelurahan gitu ya. Namun tidak semuanya menjadi lokus karena alhamdulillah Kota Pontianak juga sudah bagus statusnya. Next slide. Nah, kemudian kalau kita lihat di daerah perbatasan yang warnanya agak coklat Bapak Ibu sekalian, itu kita lihat ternyata di Sambas, kemudian Sanggau, Kapuas Hulu, Bengkayang itu yang menjadi lokus juga nggak terlalu banyak gitu. Mungkin nanti peranan pemerintah daerah untuk meningkatkan lokus stunting di daerah perbatasan supaya lebih lebih bagus lagi dalam upaya percepatan penurunan stunting di wilayah perbatasan. Nah, ini ada 20 desa itu di Sambas, kemudian Sanggau 37 desa, Kapuas Hulu 22. Padahal Kapuas Hulu ini kecamatannya paling banyak ya di Kalbar, kemudian Bengkayang 27 desa. Nah, ini berdasarkan SK lokus yang ditandatangani oleh Bupati maupun Wali Kota yang ada di Kalimantan Barat. Oke, next slide. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian kalau kita memotret atau melihat bagaimana target penurunan stunting ya di wilayah Kalimantan Barat itu sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Mulai 2021, kemudian 2022, 2023 dan sampai 2024 ya. Harapannya nanti di Provinsi Kalimantan Barat stuntingnya di tahun 2024 itu turun sebanyak 17,07%. Harapannya seperti itu supaya nanti dapat mendongkrak dan mengangkat provinsi Indonesia bisa mencapai 14% di tahun 2024. Next slide. Oke, nah kalau kita potret dari sisi keluarga, kemudian sasaran keluarga berisiko stunting dari wilayah-wilayah perbatasan tadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini ya bahwa ternyata Sambas itu tertinggi memiliki keluarga berisiko stunting 85.971 keluarga berisiko stunting. Yang paling kecil adalah di Kapuas Hulu karena memang bukan Kapuas Hulu ya, Bengkayang. Ya. Kemudian yang stunting itu bisa kita lihat ternyata memang tertinggi di Sambas. Kemudian kedua itu di Kapuas Hulu yang mengalami stunting atau stunted itu ya. Nah, seperti itu gambarannya kalau kita lihat perbedaan dengan wilayah-wilayah yang bukan wilayah perbatasan itu ya. Memang wilayah perbatasan ternyata lebih tinggi kasus-kasus stuntingnya, kemudian keluarga resiko stuntingnya, kemudian jumlah sasaran itu memang diarahkan ke wilayah-wilayah perbatasan. Next slide. Nah, sekarang kalau kita Bapak Ibu kita potret terkait dengan bagaimana upaya percepatan penurunan stunting menurut Perpres ini, insya Allah semuanya sudah pernah melihat dan membaca bagaimana sih pemerintah untuk melakukan upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia ya. Itu ada pilar 1, pilar 2, pilar 3 sampai pilar 5. Ini harapannya sudah dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat karena memang kalau kita lihat kebetulan saya juga pernah bergabung di Satgas Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Barat. Kalau kita lihat memang komitmen pemerintah kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota sangat bagus. Jadi 100% komitmennya bagus gitu ya. Jadi sudah benar-benar mendukung bagaimana kita supaya pemerintah dan Kalbar bisa menurunkan stunting. Kemudian next slide. Nah, pendekatan yang dilakukan itu adalah pendekatan gizi spesifik dan pendekatan gizi sensitif. Nah, ini yang memang sedang dilakukan pemerintah, kemudian turun ke provinsi, kemudian ke kabupaten kota sampai ke tingkat desa. Ya. Karena di tingkat desa kita memiliki pasukan yang namanya tim pendamping keluarga. Nah, itu sudah disebar di seluruh provinsi ya, khususnya di wilayah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Nah, ini kita mungkin ini nanti bisa dibaca
karena hampir mirip ya dengan apa namanya program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun daerah. Nah, ini juga tadi dari Pak Miko juga udah menyampaikan terkait bagaimana kita fokus pada program sensitif dan spesifik, khususnya pada bagaimana penyediaan air bersih ya. Jadi peran daripada PUPR di Provinsi Kalimantan Barat juga sudah sangat bagus. Kemudian pendidikan itu makanya di wilayah Kalbar ini kita khususnya di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah juga sangat mendukung ya program-program yang dilakukan oleh Kalimantan Barat untuk mewujudkan 17,07%. Next slide. Ini nggak usah aja. Kemudian kalau ini ya pendekatan penurunan stunting berbasis keluarga berisiko stunting. Jadi ini sangat penting dilakukan karena memang keluarga berisiko stunting itu memiliki 5 indikator yang nantinya akan menjadi fokus atau pendampingan pada saat nanti TPK turun lapangan ya. Jadi di situ apabila ada keluarga yang memiliki ibu yang sedang hamil gitu ya, itu akan didampingi. Kemudian memiliki remaja atau mungkin calon pengantin ya. Kemudian ibu yang memiliki rumah tangga yang memiliki baduta ya, kemudian balita. Itu juga nanti akan menjadi fokus daripada penanganan stunting yang melakukan pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting. Next slide. Nah, kalau ini pendekatan multisektor memang di Kalbar juga sudah sangat bagus untuk peran pemerintah, kemudian lintas sektor, kemudian pentahelik ya. Kalau kita lihat di sini memang koordinasi, kolaborasi antar kementerian lembaga itu sudah berjalan gitu ya. Cuman memang yang di tingkat desa itu perlu kita evaluasi ya, apakah sudah benar-benar nyampe ke tingkat desa atau dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Kemudian yang kedua koordinasi ini juga perlu dilakukan dengan intens ya untuk mengawal supaya implementasi dalam kecepatan penurunan stunting ini bisa terjadi dengan baik sampai ke tingkat keluarga, karena di sini juga diturunkan tim pendamping keluarga pada keluarga yang berisiko stunting. Nah, selain itu ternyata memang perlu adanya ini ya lintas sektor ya, kemudian pemerintah daerah, non pemerintah juga, dan di Kalbar juga sudah ada terkait dengan Bapak Asuh Stunting ya. Jadi mungkin dari kalau kita lihat di kabupaten kota itu di Singkawang sudah menerapkan itu, kemudian di Provinsi Kalimantan Barat khususnya kalau di BKKBN juga kami sudah melakukan upaya-upaya bagaimana supaya kita bisa memberikan kontribusi ya, kita iuran gitu ya, iuran untuk nanti uangnya akan disampaikan kepada keluarga yang berisiko stunting. Next. Nah, ini di Kalbar itu juga sangat fokus pada 5 program utama dalam upaya percepatan penurunan stunting yang berbasis pada keluarga risiko stunting Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa lihat ada 5 program prioritas di mana kita juga melakukan penyediaan data ya. Di Kalbar ini kami di BKKBN itu ada namanya tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting yang memang di situ ada data-data yang nantinya bisa diakses dan diminta gitu kan, karena kami juga di situ menyediakan data apabila ada lintas sektor mungkin atau mungkin OPD yang membutuhkan di mana lokasi stunting yang tertinggi mungkin di wilayah mana itu di Satgas bisa memberikan. Kemudian pendampingan keluarga berisiko stunting ini dilakukan oleh tim pendamping keluarga. Kemudian ada pendampingan calon pengantin. Kalau pendampingan calon pengantin ini kebetulan memang kita juga, bukan kita ya, BKKBN juga bekerja sama dengan Kementerian Agama di provinsi juga sudah dilakukan. Kemudian surveillance keluarga berisiko stunting, kemudian audit kasus stunting ini sudah berjalan dengan baik dan mungkin sebentar lagi akhir semester 2 akan dilakukan evaluasi. Next slide. Nah, berikut adalah inovasi Bapak Ibu. Lanjut deh. Jadi kalau kita lihat ini mohon izin saya mengutip dari materi yang disampaikan oleh masing-masing wakil bupati ya, karena beliau selaku ketua TPPS di wilayah kabupaten kota ya, ternyata inovasi-inovasi yang dilakukan sudah banyak. Karena memang wilayah perbatasan itu sangat ini ya, sangat penting untuk diperhatikan gitu. Nah, kita lihat di sini ternyata sudah dilakukan beberapa program tentang misalnya aksi bergizi itu sudah terjadi, kemudian bimbingan chatting, posyandu remaja dan seterusnya itu sudah ada. Kemudian adanya misalnya dapur sehat atasi stunting itu memang sudah ada di pusat ya, kemudian diturunkan ke provinsi, nanti provinsi ke wilayah desa yang nanti menjadi
lokus desa keluarga berisiko lokus desa keluarga berkualitas atau kampung KB. Ini yang di wilayah ini ya perbatasan. Kemudian next slide. Nah, ini di Kapuas Hulu mereka sudah melakukan kampanye terkait dengan bagaimana remaja supaya mengetahui tentang apa itu stunting, penyebab dan bagaimana upayanya. Kemudian sudah dilakukan kunjungan juga kepada keluarga berisiko stunting. Kemudian ada pusat rehabilitasi gizi buruk, ya. Kemudian ada yang namanya program Gravity, ya, usia anak 2 sampai 5 tahun. Kemudian forum kemitraan ini juga dilakukan di daerah Kapuas Hulu atau wilayah perbatasan. Next slide. Nah, kalau ini di daerah ini ya, Sanggol, ya, kalau nggak salah ya. Jadi ada kampanye lokal stunting pada remaja yang sudah dilakukan. Kemudian ada bimbingan perkawinan, baik itu bagi remaja usia pranikah. Kemudian ada bimbingan pengetahuan dan kemudian kampanye terkait dengan upaya penanganan stunting. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat bagaimana wilayah Kalimantan Barat ya, ini hanya sebagian kecil aja yang kami paparkan terkait dengan bagaimana kondisi geografis atau mungkin infrastruktur yang ada di Kalbar. Jadi kalau di lapangan itu memang sangat menantang Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti sebentar lagi kita ada yang namanya survei kesehatan Indonesia, itu untuk Kalbar sudah akan dilakukan di bulan depan ya. Nanti kita akan mengikuti kegiatan itu. Next slide. Nah, bagaimana praktek baik perguruan tinggi dalam upaya percepatan penurunan stunting Bapak Ibu. Jadi kami di akademisi atau di Fakultas Ilmu Kesehatan itu sudah, insya Allah sudah sudah memiliki peran yang nantinya akan mudah-mudahan dirasakan oleh masyarakat ya. Jadi kita sudah melakukan riset yang dilakukan oleh dosen, kemudian pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa juga dosen gitu ya. Dan hasil risetnya itu alhamdulillah bisa memberikan rekomendasi kepada pimpinan daerah yang ada di wilayah Kalbar. Kemudian kita juga memberikan pendampingan dalam melakukan analisis situasi masalah stunting. Jadi kebetulan Universitas Muhammadiyah adalah salah satu perguruan tinggi yang ditunjuk untuk menjadi tim pendamping percepatan penurunan stunting dari unsur perguruan tinggi. Kemudian kami juga melakukan implementasi tridharma perguruan tinggi dalam mencegah stunting. Next slide. Nah, ini keterlibatan kami di tahun 2018 sudah mulai dilakukan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita sudah bekerja sama dengan BKKBN sejak 2018. Waktu itu kita juga melakukan kegiatan yang namanya KILATS, Kerja Integral Lawan Ancaman Tantangan Stunting, itu di tahun 2018. Jadi upaya preventif apa yang harus dilakukan oleh wilayah yang kasus stuntingnya tinggi pada saat 2018 itu adalah Ketapang yang menjadi fokus kami, yaitu berfokus pada 10 desa prioritas ya di Kabupaten Ketapang. Kemudian ada kami menurunkan 10 kelompok mahasiswa dengan jumlah 108 mahasiswa. Mereka tinggal di Ketapang selama beberapa waktu gitu. Kemudian yang menjadi sasaran kami adalah 1.432 rumah tangga. Nah, kemudian setelah itu mahasiswa dan kami melakukan analisis masalah kesehatan, kemudian menentukan prioritas sampai melakukan monitoring evaluasi. Itu sudah kita lakukan sejak 2018. Next slide. Nah, di tahun 2018, Fikes juga sudah melakukan kegiatan praktek belajar lapangan, yang mana di sini kita menerjunkan 18 kelompok ya, untuk kajian kesehatan ibu dan anak dan untuk pencegahan stunting juga. Jadi terkait dengan stunting juga sudah jalan di tahun 2019. Kemudian di situ kami menerjunkan 110 mahasiswa ya, dengan 14 orang dosen pendamping di Di 4 kabupaten kota yang menjadi dampingan kami, yaitu Kabupaten Sanggol, kemudian Bengkayang, Landak, dan Mempawah. Next slide. Nah, ini hasil riset yang dilakukan oleh dosen kami di Universitas Muhammadiyah, khususnya kesehatan ya, dengan lokasi Kota Pontianak, kemudian Sambas, Sanggau, Kuburaya, dan Ketapang. Kuburaya ya. Itu di tahun 2019 dan menggunakan data sekunder yang sudah dianalisis oleh tim dosen kami, dan ternyata memang terkait dengan ini ya, kepemilikan
jaminan kesehatan atau BPJS itu juga menjadi fokus ya di Sambas, itu 78,4% itu tidak memiliki BPJS. Memang daerah-daerah perbatasan itu memang butuh ini sentuhan ya. Next slide. Oke, kemudian di tahun 2020 Fikes berfokus pada kejadian COVID, jadi belum, karena itu waktu itu kita banyak melakukan kegiatan di dalam rumah sehingga tidak banyak turun lapangan. Next slide. Nah, di tahun 2021 kami juga melakukan kajian terkait penelitian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen kami di Kabupaten Landak ya, terkait dengan nenek penting ya. Nah, jadi ternyata memang di daerah Landak itu pengaruh daripada nenek dalam bagaimana pemberian asupan gizi yang baik itu sangat berpengaruh. Karena orang tua kerja gitu ya, anak dititipkan oleh neneknya gitu, sehingga ternyata sangat mempengaruhi kejadian stunting. Kemudian berfokus pada 3 kecamatan yaitu Meranti, Semakin, dan Sebangki. Nah, kita juga melakukan kegiatan yang tadi dilakukan juga oleh Aceh ya, bahwasanya melakukan coaching pranikah. Kami dari dosen juga melakukan kegiatan itu bekerja sama dengan BKKBN, kemudian bekerja sama dengan perguruan tinggi lain terkait dengan edukasi pranikah. Bagaimana sebelum nikah itu harus sehat gitu ya. Jadi nggak boleh sakit, kemudian nggak boleh nilainya kurang dari 23,5 gitu ya. Itu kita lakukan edukasi-edukasi. Dan beberapa dosen kami juga sudah menjadi narasumber dalam upaya percepatan penurunan stunting. Nah, selain itu kami juga menjadi tim PIC perguruan tinggi. Tidak semua perguruan tinggi yang ada di Kalbar itu menjadi tim PIC pendamping. Kebetulan dulu kami mendampingi wilayah Ibu Raya ya untuk menjadi tim PIC. Kemudian Fikes juga menjadi ini ya, menjadi narasumber di beberapa perguruan tinggi terkait sosialisasi mahasiswa penting. Jadi tidak hanya di Universitas Muhammadiyah, kami melakukan sosialisasi terkait bagaimana mahasiswa memiliki peran dalam upaya penurunan atau pencegahan stunting ini, tidak hanya di Universitas Muhammadiyah saja, tapi di UNTAN, kemudian di Poltekkes, kemudian di perguruan tinggi lainnya kita sudah melakukan itu. Nah, ini di tahun 2022 juga ada kegiatan belajar praktek lapangan yang berfokus pada Kota Pontianak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berfokus pada kegiatan kesehatan ibu dan anak dan stunting. Nah, ini kita terjunkan 70 mahasiswa menyebar di 10 kelurahan dan 4 kecamatan yang ada di wilayah kota. Silakan. Next slide. Next. Oke, Bapak Ibu sekalian. Derman. Deh. Nggak bisa ya. Baik Bapak Ibu, memang ada beberapa hal yang mungkin terkait dengan rekomendasi. Jadi kami dari unsur perguruan tinggi itu ingin supaya perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat itu berkolaborasi Bapak Ibu sekalian. Berkolaborasi dan bersinergi supaya bagaimana percepatan penurunan stunting di Kalbar ini bisa terwujud gitu ya. Jadi makanya butuh inovasi-inovasi, penelitian, pengabdian gitu ya. Baik itu melalui MBKM, kemudian KKN tematik itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena memang perguruan tinggi ini memiliki pasukan yang terbesar ya kalau misalnya mahasiswa gitu. Kalau mahasiswanya itu ribuan diturunkan, insya Allah akan bisa mengatasi masalah stunting yang ada di wilayah perbatasan. Kemudian ada yang pemberdayaan masyarakat ya. Peran perguruan tinggi juga sangat penting untuk bagaimana mengajak masyarakat untuk sama-sama melakukan kegiatan pengabdian. Ya, mereka diberikan pelatihan, diberikan edukasi, diberikan mungkin workshop, ya, penyuluhan dan seterusnya. Nah, kemudian mungkin kalau mungkin ya itu kurikulum berbasis stunting itu maksudnya bagaimana dimasukkan ya di kurikulum lokal ya. Jadi yang muatan lokal itu boleh terkait dengan stunting Provinsi Kalimantan Barat seperti apa sehingga butuh untuk dilakukan upaya-upaya. Kemudian kerjasama pemerintah dan masyarakat ini sangat penting untuk mewujudkan Kalbar zero stunting dari desa. Makanya kami sangat butuh dukungan gitu ya, baik dari pemerintah provinsi, daerah maupun sampai ke tingkat desa. Next slide. Untuk mewujudkan Kalbar zero stunting dari desa.
Kemudian adanya pengembangan model. Jadi di sini harapannya sih bisa untuk menjadi ini ya contoh gitu ya, contoh perguruan tinggi memberikan sebuah inovasi-inovasi sehingga nanti dapat dilakukan perguruan tinggi yang lainnya. Harapannya di Kalbar ini ada banyak ya perguruan tinggi selain Universitas Muhammadiyah, ada Universitas Tanjung Pura, ada Politeknik Kesehatan, ada itu Polita dan seterusnya ya, nanti bisa saling bersinergi. Oke, next slide. Nah, kalau rekomendasi untuk pemerintah daerah harapannya dengan adanya pengembangan infrastruktur ini kita harapannya nanti apa ya, akses jalan, kemudian listrik, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan infrastruktur jembatan itu bisa menjadi sebuah ini ya, masyarakat bisa mengaksesnya karena memang masih ada wilayah yang memang tidak memiliki akses jalan yang baik sehingga susah untuk melewati gitu ya. Kemudian adanya peningkatan akses layanan dasar. Nah, ini peran dari Dinas Kesehatan juga gitu ya. Di sini ada pemerintah daerah, kemudian ada Dinas Kesehatan, kemudian Bapak Ibu sekalian yang nanti berperan di pelayanan kesehatan dasar ini perlu ditingkatkan, memastikan ketersediaan akses yang memadai terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, kemudian pendidikan, air bersih di wilayah perbatasan yang ada di Kalbar. Nah, kemudian peningkatan investasi peluang kerja ini juga sangat penting karena di wilayah perbatasan itu butuh ini ya inovasi-inovasi terkait dengan peluang kerja. Kemudian pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di wilayah perbatasan juga masih menjadi peluang untuk dilakukan perbaikan. Next slide. Nah, kemudian ada promosi pariwisata juga perlu, kemudian peningkatan kerjasama antar negara, mungkin Kalbar dengan tetangga sebelah gitu ya, Malaysia atau Brunei gitu ya, untuk melakukan inovasi-inovasi terkait dengan percepatan penurunan wilayah perbatasan. Nah, keterlibatan masyarakat setempat itu juga sangat penting untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan upaya peningkatan perekonomian ya, dan infrastruktur di wilayah perbatasan. Next. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.